Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Salsabila, NIM 052 dari kelas PG PAUD 2019B. Dan di sini ada Rizka Amalia Hanafi yang berusia 5 tahun. Nah, di sini saya akan mempraktekkan anyaman kepada Rizka yang berbentuk jagung. Masukkan yang pertama warna apa? Biru. Biru. Kalau biru dari mana itu? Bawah ke atas. Iya, dari bawah ke atas. Dimasukkan pelan-pelan aja ya, Rizka. Iya, takut sobek. Iya, takut sobek. Pintar. Bisa apa enggak, Rizka? Terus kemana lagi nih, Rizka? Ke sini. Iya, pintar. Terus? Sini. Terus itu warna apa? Merah ke bawah ke atas. Iya, pintar. Ke bawah dulu. Terus warna apa lagi? Biru. Kalau biru ke bawah ke atas. Pelan-pelan aja, takut sobek. Iya. Nah, terus Ini. nah, Ini merah. warna merah dari mana? Ke bawah ke atas. Terus sudah selesai. Nah, ini punya Rizka. Nah, bunda-bunda dan teman-teman sekalian, di sini saya mau memberikan catatan mengenai tentang tadi saat saya dan Rizka praktek membuat anyaman mengenai jagung. Nah, di sini bunda-bunda, saya menggunakan pola AP ya, teman-teman atau bunda-bunda. Dan ini di sini saya sudah memberikan tulisan 1 2 3 4. Seperti itu. Saya tidak memberikan 3 pola, tetapi saya memberikan 2 pola karena sebelumnya saya memang belum tahu apakah Rizka ini sudah bisa atau sudah lancar untuk menganyamnya. Maka dari itu saya cuma memberikan pola AP. Tetapi jika anak tersebut sudah matang dalam menganyam, kemudian sudah bisa, boleh ditambahkan dengan pola APC ya, bunda-bunda dan teman-teman yang lainnya. Ataupun juga bisa menambahkan garis ini, garis untuk memasukkannya jika dirasa anak-anak sudah bisa untuk menganyam dengan baik, seperti itu. Karena pada tahapan menganyam ini harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anak ya bunda-bunda dan teman-teman, seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan tahapan yang kedua, seperti itu. Jadi pada tahapan kedua ini barisnya ada 4 kan. Pada tahapan yang pertama
di situ. Itu yang terpenting anak bisa mengeluarkan, memasukkan seperti itu. Dan untuk barisnya sendiri hanya 3 saja. Tetapi pada tahapan yang kedua bisa ditambahkan dengan 1 baris, tahapan selanjutnya bisa ditambahkan dengan 1 baris, seperti itu ya bunda-bunda. Dan di sini pun cara penganyamannya pun saya juga tidak terlalu sulit, mudah untuk dilakukan seperti itu. Nah, di sini saya juga menggunakan staples untuk mengaitkan. Jadi ini lepasan ya bunda-bunda. Jadi ini tuh lepasan, tapi lepasannya itu sudah tertempel seperti itu. Jadi anak tidak akan kesulitan. Hal ini memudahkan anak atau membantu anak-anak untuk memasukkannya seperti itu bunda. Nah, ketika kita menggunakan staples ini, kita harus men-safety terlebih dahulu agar ketika digunakan oleh anak tidak menyakiti anak seperti itu, karena staples ini termasuk benda tajam ya teman-teman dan bunda-bunda. Ketika terkena kulit mungkin anak bisa terluka, sehingga usahakan pada bagian depannya ini, yaitu bagian yang depannya, bagian depan staples yang rapi seperti itu. Dan untuk bagian belakang ini bagian yang ada kawatnya yang belakang, untuk cantolannya seperti ini biasanya. Nah, ini saya berikan solasi agar aman jika dimainkan oleh anak. Tetapi sebelum diberikan solasi bunda, saya memukul staples ini menggunakan palu agar staples ini tidak tidak keluar seperti itu bunda, agar dia itu tertidur seperti itu, sehingga ketika diisolasi ini juga aman seperti itu, tidak muncul ke atas ataupun bisa merobek isolasinya sehingga mengenai anak seperti itu ya bunda-bunda dan teman-teman. Karena menurut saya jika di staples ini akan lebih kuat bunda-bunda seperti itu. Tetapi itu tadi harus safety agar tidak terkena oleh anak seperti itu. Nah, saya mau membahas pada tadi hasil rancangan kegiatan yang saya berikan kepada Rizka dengan menggunakan jagung ini. Ternyata Rizka sudah paham mengenai pola AB-AB dan sudah mengerti bagaimana cara menganyam seperti itu, sehingga ketika nanti saya akan memberikan kegiatan menganyam lagi, saya akan menambahkan pola A, B, C seperti itu. Dan ini juga bisa diterapkan oleh bunda-bunda dan teman-teman sekalian untuk melakukan kegiatan ini ketika anak ini sudah bisa untuk memasukkan, mengeluarkan dengan rapi, dengan benar. Alat bantuan yang di atasnya ini bisa dilepaskan ya bunda, seperti itu. Tetapi ini pada tahap yang selanjutnya, pada tahap yang tinggi, setelah anak ini sudah mengetahui bagaimana cara mengeluarkan, memasukkan, dan bagaimana cara menganyam yang baik dan benar, seperti itu. Nah, selain itu juga syarat pada tahapan kedua ini anak harus melewati tahapan yang pertama ya bunda dan teman-teman yang lain. Jadi kita harus mengetahui nih anak ini sudah bisa seperti apa dalam tahapan menganyamnya. Nah, pada awal saya lihat Rizka ini sudah memahami bagaimana sih cara mengeluarkan, memasukkan. Rizka ini sudah memahami karena pada sebelum saya tag video, saya mencobanya pada tahapan yang pertama dengan menggunakan 3 baris. Kemudian saya beri staples, saya masukkan, saya suruh Rizka untuk memasukkan dan mengeluarkan. Ternyata di situ Rizka sudah memahami bagaimana cara menganyam. Nah, akhirnya saya memutuskan tuh bagaimana kalau misalnya saya akan menambahkan baris, 1 baris, kemudian saya masuk ke tahapan yang kedua. Dan
Rizka sudah bisa melalui tahapan yang kedua. Jadi seperti yang saya katakan tadi, apabila saya akan menggunakan kegiatan ini lagi menganyam bersama Rizka, saya akan menambahkan satu pola lagi dan satu baris lagi, seperti itu teman-teman. Hal ini juga bisa berlaku pada anak-anak lainnya apabila kegiatan ini akan diterapkan oleh bunda-bunda dan teman-teman sekalian, seperti itu. Karena pada tahapan ke-1 anak ini harus matang terlebih dahulu ya bunda, dalam mengeluarkan, memasukkan, paham bagaimana cara menganyam, seperti itu. Sehingga ketika anak sudah memasuki tahapan yang selanjutnya, di sini anak sudah memahami pada tahapan awal bagaimana cara menganyamnya, seperti itu. Sehingga anak ini tidak memerlukan bantuan terlalu banyak, seperti itu, dan mereka bisa melakukan secara mandiri, seperti itu ya bunda-bunda sekalian. Tetapi bunda-bunda dan teman-teman sekalian juga wajib untuk memantau, membimbing, dan memperhatikan anak-anak bagaimana cara mereka menganyam, seperti itu. Terkadang tadi waktu saya praktek, terkadang Rizka ada yang kelupaan untuk memasukkan baris. Jadi terkadang seharusnya mereka masukkan dari 1 ke 2, tapi mereka lompat dari 1 langsung ke 3, seperti itu. Jadi akhirnya kita harus memperhatikannya, seperti itu, sehingga agar tidak terjadi kesalahan atau penafsiran yang salah pada anak, bahwa kalau misalnya saya melompat itu saat menganyam boleh gitu ya. Memang boleh bunda-bunda, tetapi itu pada pola yang berbeda, pada pola yang seperti kita membuat pola ABC, seperti itu. Tetapi kalau pada 2 pola AB, kita hanya mulai dari bawah ke atas atau dibalik atas ke bawah, atau selanjutnya bisa juga dibalik bawah atas atau bawah ke atas, seperti itu. Tergantung pola yang ingin diberikan kepada anak, seperti itu bunda dan teman-teman sekalian. Nah, sekian dari saya, dan catatan yang saya sampaikan. Apabila dalam video ini ada kesalahan kata, baik perbuatan saya ataupun kata-kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman dan bunda-bunda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.